lainnya, menjelang gelaran debat Pilpres 2024 antar pasangan Capres dan Cawapres mulai saling sindir. Gibran menyindir Ganjar soal fasilitas SMK yang jadul, sementara Anies dan Prabowo saling berbalas pantun soal gimik berjoget. Saling sindir terjadi dalam debat dengan tema penguatan demokrasi. Calon Presiden nomor 1 Anies Baswedan menyinggung tiadanya partai oposisi di parlemen. Sementara calon Presiden nomor 2 Prabowo Subianto mengklaim demokrasi di era pemerintahan Joko Widodo berjalan baik. Ya, sementara itu calon Presiden nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo menyatakan penguatan partai politik ini menjadi prioritas untuk menjalankan sistem pemerintahan. Mas Anies. Kini masyarakat Indonesia menantikan pemaparan program dan tujuan masing-masing calon presiden dan wakil presiden. Dalam debat perdana mereka yang disiarkan televisi pada tanggal 12 Desember, 3 capres dalam pemilu 2024 beradu argumen mengenai isu-isu seperti hak asasi manusia, konflik di Papua, hukum, dan demokrasi. Para pengamat menggambarkan debat tersebut sebagai cukup seru, di mana para peserta tidak ragu untuk saling serang dan sindir terkait topik-topik sensitif, terutama dalam menghadapi Prabowo Subianto, kandidat presiden 3 kali yang saat ini terdepan dalam sejumlah jajak pendapat, namun tampak kurang tajam dalam responnya. Prabowo menambahkan bahwa konflik di Papua cukup kompleks karena ada unsur geopolitik sehingga penyelesaian isu HAM di daerah tersebut harus menyeluruh dan terpadu termasuk dengan pendekatan dialog. Para kandidat juga berdebat mengenai kondisi demokrasi di Indonesia yang oleh pengamat dan aktivis dikritik telah mengalami penurunan di bawah pemerintahan Jokowi. Anies menyatakan akan membela kebebasan berekspresi dan peran oposisi dalam demokrasi. Dia juga mengkritik Prabowo karena bergabung dengan koalisi Jokowi setelah kalah dalam pemilu 2019 dengan mengatakan bahwa dia tidak memiliki stamina untuk menjadi oposisi. Ganjar juga mengungkapkan bahwa DPR 2009 sudah memberi rekomendasi untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc atas kasus penculikan aktivis yang melibatkan Prabowo lebih dari 2 dekade lalu. Mana pandangan narasumber tentang pentingnya nilai-nilai saling berkasih sayang dalam pemilihan presiden 2024 terutama terkait dengan saling menghormati dan menjaga silaturahmi? Pemilihan presiden atau kita kenal pemilu ya, pemilihan umum itu adalah satu momen penting bagi bangsa Indonesia di mana kita akan menentukan siapa yang menjadi penerus atau melanjutkan estafet daripada pemerintahan kita. Pastinya dalam teknisnya kita walaupun berbeda pandangan politik harus tetap menjaga dan menghargai perbedaan politik gitu. Pertanyaan kedua, bagaimana narasumber menjaga agar silaturahmi dengan sesama muslim yang mungkin memiliki pilihan politik berbeda dalam pemilihan presiden 2024? Perbedaan itu memang selalu ada, bukan hanya beda agama, bahkan di keluarga pun pasti perbedaan itu ada. Bagaimana kita menyikapi perbedaan itu? Balik ke jawaban yang pertama tadi, kita harus menghargai perbedaan pendapat masing-masing di antara kita dengan memegang teguh Pancasila sebagai landasan. Jadi saya di staf fakultas hukum. Bagaimana menurut Bapak bagaimana cara menerapkan nilai saling berkasih sayang dalam pemilihan presiden 2024? Ya, kita saling menghormati sama lain maupun Islam maupun Kristen. Yang penting berbeda pilihan, kita kan nggak tahu itu seperti rahasia itu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana prinsip-prinsip Islam tentang berkasih sayang dapat membentuk sikap positif dalam mendukung atau menentang calon presiden pada pemilihan 2024? Kalau kita menentang di mata masyarakat, kelihatannya gimana ya, nggak bagus ya. Kan kalau menurut apa di agama Islam atau Kristen nggak masalah, yang penting kita kan beda pendapat, beda ini semua. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Maaf ya. Oke, sama-sama. Saya staf bagian rektorat Innas. Dah. Ya, menurut Bapak bagaimana cara menerapkan nilai saling berkasih sayang dalam pemilihan presiden 2024? Nah, kalau untuk pemilihan dalam
presiden yang ke-24 itu kita sebagai manusia harus netral. Netral dalam arti hak pilih itu tidak bisa diganggu gugat. Karena dengan adanya seperti itu nanti masyarakat cenderung akan lebih tahu mana yang terpilih dari presiden tahun 2024 akan datang. Oke, pertanyaan yang kedua, menurut Bapak bagaimana prinsip-prinsip nilai Islam tentang berkasih sayang dapat membentuk sikap positif dalam mendukung atau menentang calon presiden pada pemilihan 2024? Kalau untuk prinsip-prinsipnya tetap dalam lingkungan Islam itu harus mengikuti dengan aturan-aturan yang ada, tidak perlu memprovokator dengan hasil yang didapat, karena dengan hasil yang didapat itu akan memaksimalkan semua tentang peradaban manusia dan juga akan menjadi struktur pada agama masing-masing yang telah ikut aturan pemilu. Apabila kita melihat dan merenungi ayat-ayat Al-Quran, kita mendapati bahwa umat Islam diperintahkan untuk menjaga persatuan dan menjauhi perpecahan. Misalnya dalam surat Al-Imran ayat 103 disebutkan, dan berpeganglah kalian semua kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika dahulu masa jahiliyah. Kalian bermusuh-musuhan, kemudian Allah mempersatukan hati kalian sehingga menjadikan kalian dengan nikmat Allah sebagai orang-orang yang bersaudara. Syekh Wahbah Al-Zuhaili, setidaknya ada dua pesan utama dari ayat ini. Yang pertama ada perintah untuk berpegang teguh pada agama Allah. Yang kedua larangan bercerai-berai setelah bersatunya di bawah agamanya. Pada kedua ayat tersebut, Allah ingin menegaskan bahwa artinya sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudara kalian itu. Lumrahnya orang bersaudara akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga dan merawat hubungannya agar tetap akur, rukun, dan guyup. Dengan demikian, berbeda pilihan politik jangan sampai memutus tali persaudaraan kita. Bahkan dalam konteks kenegaraan, Islam begitu memprioritaskan persatuan. Oleh karena itu, pada tahun politik saat ini, marilah kita berpolitik dengan santun, sejuk, dan damai. Persatuan jauh lebih berharga dibanding jabatan dan kekuasaan itu sendiri. Dengan upaya ini, kita semua berharap hubungan kita dengan lingkungan sekitar tetap harmonis dan bisa berbagi canda dan tawa. Cukuplah perbedaan itu hanya terjadi saat di ruang TPS saja, tidak perlu dibawa ke dalam kehidupan sosial sehari-hari. Untuk saran terkait materi ini, menurut kelompok kami, untuk menjaga saling menghormati dan silaturahmi dalam pemilihan presiden 2024, sebaiknya kita perlu melakukan komunikasi yang positif, fokus pada platform dan kampanye yang mempromosikan ide-ide positif tanpa mengkritik secara pribadi. Melakukan debat yang beretika juga untuk mencegah retorika yang merusak hubungan antar pendukung, melakukan dialog yang santun antar pendukung kandidat, berbeda untuk meningkatkan saling pengertian. Ada pula kebebasan berpendapat tanpa harus merendahkan atau menyalahkan orang pihak lain. Pastikan proses pemilihan berlangsung secara adil, transparan, dan diawasi dengan ketat untuk mencegah ketidakpuasan. Dan media pun harus punya peran andil dalam berkomitmen untuk menyajikan informasi secara objektif tanpa memihak. Dan terakhir, ajak semua pihak untuk merangkul rasa kedamaian dan persatuan setelah pemilihan tanpa melupakan perbedaan pandangan. Terima kasih. Bahwasanya keyakinan tiap manusia bisa berbeda-beda. Perbedaan justru bisa menyatukan. Toleransi adalah bagian dari demokrasi. Pulih rakyat adalah kita. Jangan sia-siakan hak pilihan. Demi Indonesia damai, adil, dan makmur, mari kita berpartisipasi dalam pemilu 14 Februari 2024.